Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Gia Rahmadiana. Kali ini kita akan membahas mengenai metode harga pokok produksi proses. Seperti yang ada pada video sebelumnya, bahwa pada metode harga pokok proses itu ada beberapa kasus. Ya. Apakah dalam proses produksinya hanya melewati satu departemen, apakah lebih dari satu, ya, atau ada barang dalam proses di periode sebelumnya. Oke, kita akan bahas satu persatu di video kali ini khusus pada kasus jika memproduksi hanya pada satu departemen saja. Ya, misalkan memproduksi brownies hanya pada satu departemen produksi. Nah, kasusnya ini saya akan menjelaskan pada Excel. Ya, Excel ini sudah ada formulasinya untuk mempermudah belajar kita. Untuk yang kuning ini saya tandai kuning adalah kasusnya. Ya, jadi diketahui pada satu departemen produksi ada produk masuk proses sebesar 15.000 unit, kemudian BDP akhir itu 2.500 unit ya, dengan bahan baku 100% dan biaya konversi 80%. Jadi biaya konversinya ini belum selesai semua, masih ada 20% yang masih dalam proses. Biaya konversi ini adalah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Kemudian ada biaya produksi, ada BB, ada BTK, dan BOP. Ya, BB bahan bakunya adalah 30.000, biaya tenaga kerjanya 29.000 dan BOP-nya 14.500. Dari kasus ini kita akan membuat laporan harga pokok pada satu departemen dan membuat pencatatannya. Gitu. Mungkin kita langsung saja. Laporannya mana? Laporannya ini, ya, yang saya tandai biru di sini. Ini laporannya. Jadi ini ada PT merah putih, laporan harga pokok produksi untuk periode Oktober 2020. Nah, seperti kita tahu di video sebelumnya bahwa pada laporan harga pokok produksi akan ada 3 konten. Ya, yang pertama adalah data produksi, yang kedua biaya yang dibebankan, dan yang ketiga adalah harga pokok produksi. Ya. Selalu kalau di laporan harga pokok produksi selalu akan ada 3 konten. Ya. Yang pertama untuk data produksi. Data produksi ini terdiri dari input dan output. Ya. Inputnya mana? Inputnya adalah produk masuk proses, produk yang akan siap untuk diproses. Nah, berapa? 15.000. Berarti inputnya sebesar 15.000 unit. Nah, di sini. Nah, ini input. Kemudian outputnya yang diselesaikan maupun yang belum selesai. Kalau diketahui di sini ada BDP akhir. Berarti dari 15.000 unit ini ternyata ada yang belum selesai 2.500. Nah, kalau di sini 2.500. Kemudian kalau produk masuknya 15.000, yang belum selesai 2.500, maka yang selesai berapa? 15.000 dikurangi 2.500. 12.500. Jadi produk jadi yang siap dikirim ke gudang itu sebesar 12.500. Berarti yang sudah jadi 12.500, yang belum jadi 2.500 unit. Dijumlahkan 15.000 unit. Jadi ini adalah outputnya, ini input. Output dan input jumlahnya harus sama. Ya, sudah selesai untuk data produksinya. Elemen yang kedua adalah biaya yang dibebankan. Nah, biaya yang dibebankan di dalamnya ada elemen biaya produksi, jumlah biaya, unit ekuivalen, dan harga pokok per unitnya. Nah, elemen biaya apa saja? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Kemudian selanjutnya adalah kita akan merincikan masing-masing biaya produksinya. Nah, jumlah biayanya berarti sesuai yang diketahui di soal ya.
bahan bakunya 30.000, tenaga kerjanya 29.000, dan BOP-nya 14.500. Berarti tinggal dimasukkan saja ke tabel. Nah, 30.000. PTK-nya 29.000, BOP-nya 14.500. Kemudian boleh dijumlahkan dulu. Nah, dijumlahkan maka jumlah biaya yang dibebankan pada proses produksi itu sebesar 73.500. Selanjutnya menghitung unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalen kemarin bahwa jumlah unit selesai ditambah dengan unit yang belum selesai digabungkan. Oke. Rumusnya adalah produk jadi, ya ini 12.500 ditambah produk yang belum jadi dikalikan prosentasenya. Kalau bahan baku ini, di soal bahan baku sudah selesai semua 100%, maka berarti 12.500 ditambah 2.500 dikali persentase penyelesaiannya 100%. Ketemu 15.000 unit. Kalau BTK, nah BTK karena ini yang sudah 100% hanya bahan baku, sedangkan biaya konversinya 80%, berarti biaya tenaga kerjanya yang belum selesai itu prosentasenya 80%. Coba kita hitung, berarti unit ekuivalen untuk biaya tenaga kerja adalah 12.500 ditambah 2.500 dikali prosentasenya 80%. Ketemu 14.500. BOP juga sama, berarti produk yang selesai 12.500 ditambah 2.500 dikali persentase 80%. Ya, sudah ketemu unit ekuivalennya. Tinggal cari harga pokok per unitnya. Caranya bagaimana? Jumlah biaya dibagi unit ekuivalen untuk masing-masing biaya produksi ya. 30.000 bagi 15.000, 2. 29.000 bagi 14.500, 2. 14.500 dibagi 14.500, 1. Ini harga pokok per unit masing-masing biaya. Kalau dijumlahkan, berarti satu produk harga pokok per unitnya adalah sebesar Rp5. Gitu, mudah ya. Nah, mudah. Sudah selesai, ini biaya yang dibebankan. Sekarang apalagi? Selanjutnya adalah menghitung harga pokok produksi, baik yang sudah jadi maupun yang belum jadi atau masih dalam proses. Yang sudah jadi, ya, cara menghitungnya adalah produk yang sudah jadi dikalikan dengan harga harga per unitnya. Kan yang sudah jadi itu 12.500, ya, dikali harga per unitnya 5. Nah, di sini. Nah, di sini. Ketemu produk jadi ditransfer ke gudang 62.500. Ya. Kemudian produk yang sudah jadi ditambah dengan yang masih dalam proses berapa? 2.500. Nah, kita hitung untuk masing-masing biayanya. Kalau biaya bahan baku berarti 2.500 dikali harga pokok per unit bahan baku 2 dikali dengan prosentasenya. Ya, sudah selesai 100%. Ketemu untuk bahan baku BDP-nya 5.000 yang belum selesai. Terus yang biaya tenaga kerja berarti 2.500 ya, dikali harga BTK 2 unit dikali dengan prosentase biaya tenaga kerja 80%. Berapa? 4.000. Sama halnya dengan BOP. Nah, BOP sama 2.000. Dijumlahkan BDP akhirnya 11.000. Maka jumlah harga pokok produksi untuk semua biaya sebesar 73.500. Selesai. Nah, sebetulnya untuk nominal ini yang 73.500 pada biaya yang dibebankan dengan harga pokok produksi akhir ini harus sama nilainya.
Ya. Sebetulnya ini hal yang sama, tapi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Kalau yang di biaya dibebankan, ini adalah melihat bahwa kebutuhan biaya produksi untuk memproduksi 15.000 unit itu sebesar ini. Tapi kalau pada harga pokok produksi, ini adalah ketika suatu produk sudah jadi. Ya. Ketika suatu produk sudah jadi, maka jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar ini. Jadi nilainya harus sama antara jumlah biaya produksi dengan jumlah biaya pada harga pokok produksi. Seperti itu ya, mudah. Ini kalau hanya satu departemen. Selanjutnya kita akan membuat pencatatan. Nah, pencatatannya ini ada sekitar 7, 8. Ada 8. Yang pertama, apa yang bisa dicatat? Otomatis pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku, debitnya persediaan bahan baku, kreditnya adalah kas atau utang usaha. 30.000. Di sini hanya diketahui bahan baku. Nah, kita asumsikan bahan baku itu ya yang dibeli dan yang dipakai gitu ya. Yang kedua adalah pemakaian bahan baku. Nah, kalau pemakaian bahan baku berarti posisi debitnya adalah BDP biaya bahan baku, nah, BDPBB dan kreditnya adalah persediaan bahan baku. Sebesar bahan baku yang dipakai 30.000. Udah. Kemudian yang ketiga adalah distribusi biaya tenaga kerja. Ya, berarti sebesar biaya tenaga kerja yang dipakai 29.000. Jurnalnya bagaimana? Debitnya itu adalah BDP biaya tenaga kerja, sedangkan kreditnya adalah gaji dan upah. Nah, 29.000. Ya. Kemudian pemakaian BOP. Pemakaian BOP di sini diketahui 14.500. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya debitnya itu BDP BOP, sedangkan kreditnya adalah berbagai rekening di kredit. 14.500. Mudah. Kemudian produk selesai. Nah, pada proses produksi ada produk yang selesai dan siap untuk ditransfer ke gudang, ada juga produk yang belum selesai dan nanti akan dilanjutkan ke proses produksi periode selanjutnya. Kita akan catat masing-masing. Kalau produk selesai yang ditransfer ke gudang berarti kan 12.500. Nah, jurnalnya adalah di posisi debit itu adalah persediaan bahan baku, persediaan produk jadi, mohon maaf. Kalau kreditnya adalah BDP biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi BDP biaya bahan bakunya berapa? 25.000 rupiah. Dari mana? Berarti 12.500 nih produk yang sudah jadi dikali dengan harga pokok per unitnya. Kalau yang biaya tenaga kerja ya sama 12.500 ya yang sudah jadi dikali dengan harga pokoknya. POP juga sama. Nah, kemudian dijumlahkan. Ini adalah persediaan produk jadi. Nominalnya sama harus sama dengan yang ada di produk jadi ditransfer ke gudang. Kemudian selanjutnya produk yang masih dalam proses. Nah, berarti ini sudah jadi. Ini yang masih dalam proses nih. Ini kita catat. Jurnalnya, debitnya itu adalah persediaan dalam proses akhir, sedangkan kreditnya adalah BDP biaya-biaya yang digunakan. Nah, nominalnya harus sama dengan yang ada di harga pokok produksi. Nah, ini sama ya. Terus mencatat biaya produksi. Nah, mencatat biaya produksi juga lebih mudah. Ini tinggal dirangkum saja ya, dirangkum dari yang awal. BDP, BBB, BTP, BTK, BOP. Nah, ini kan dari yang atas ini. Nah, ini digabungkan sini. Kemudian kreditnya ya tinggal disamakan aja. Persediaan bahan baku, nah, gaji dan upah, berbagai rekening di kredit ya atau BOP. Nah, ini tinggal dirangkum saja di sini. Selesai.
Kemudian proses produksi selesai. Berarti sudah jadi produk jadinya. Nanti dicatat persediaan produk jadi di debit, sedangkan kreditnya adalah BDP, biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, nominalnya harus sama dengan harga pokok produksi akhir di sini. Nah, selesai untuk pembuatan laporan harga pokok untuk satu departemen dan pencatatannya. Jadi, saya harap dengan adanya video ini, mahasiswa saya khususnya bisa memahami mengenai pembuatan laporan harga pokok produksi dan pencatatannya. Untuk kasus yang lain akan dilanjutkan di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.